Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Membuat sebuah proyek Google Slide untuk murid kita ini merupakan cara yang sangat baik untuk menggabungkan teknologi, mempromosikan kolaborasi, kreativitas, serta mengenalkan ke murid kita mengenai keahlian di abad 21. Hal ini juga akan memberikan beberapa keuntungan. 1. Memberi kesempatan ke siswa Anda untuk melaporkan hasil kerjanya yang hal ini nggak bisa dilakukan secara tradisional seperti kalau di buku tulis dan pulpen. Kedua, murid dapat bebas berkreasi dengan memilih berbagai jenis dan model. Mereka dapat menambahkan macam-macam foto, video, gambar, dan berbagai macam multimedia. Dan juga murid dapat dengan mudah membagikan file Google Slide ke sesama mereka untuk bekerja dalam kelompok baik di dalam maupun di luar kelas. Saya Irfan, mari kita mulai. Jika saya akan mengerjakan materi pengenalan Google Slide, maka modelnya kira-kira akan seperti ini. Tentunya sebelum slide ini dibagikan ke mereka, saya menyarankan kita buat dulu sebuah template yang nantinya akan kita pergunakan sebagai model selama katakanlah materi Google Slide ini selesai atau materi-materi praktek gitu ya. Oh ya, template sendiri adalah bentuk tampilan dalam sebuah dokumen. Fokus utama dari template ini adalah membuat bentuk yang dapat membuat murid lebih familiar tentang materi, dengan cara murid nanti bisa meniru langkah yang ditampilkan dalam slide sembari memberikan mereka pertanyaan yang harus dijawab di seputar materi. Nah, penggunaan template-nya ini sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Kita tetap harus memberikan mereka materi pendahuluan berupa video ataupun berupa penjelasan mengenai cara-cara yang diperlukan. Baik. Pertama, mari kita pelajari bagaimana membuat template-nya. Silahkan buka Google Drive Anda. Jadi saya akan membuat folder baru untuk tempat penyimpanan materi-materi saya dengan cara pertama tombol New, kemudian pilih folder, atau Anda juga bisa menggunakan sebuah shortcut yaitu dengan menekan tombol Shift F. Ya, nanti akan muncul sebuah jendela. Anda tinggal mengganti saja judulnya. Baik, saya create. Setelah folder baru terbentuk, silahkan dibuka. Lalu pada folder yang baru ini tentunya masih kosong. Di sini kita akan membuat sebuah presentasi baru. Caranya hampir sama seperti tadi. Anda bisa mengklik New, kemudian pilih di sini adalah Google Slide. Ya, ini sudah terbuka presentasi baru ya. Saya ganti terlebih dahulu nama dari file slide ini. Ya, ini adalah tampilan utama dari Google Slide. Ini Anda bisa mengganti tema yang diperlukan dan lain sebagainya. Bila Anda ingin mengganti background, maka bisa pilih pada menu Slide, kemudian pilih Change Background. Akan muncul tampilan untuk mengganti background, di mana Anda bisa mengganti warna, atau semacam itu, atau Anda bisa menggantinya dengan menggunakan image, dengan menggunakan gambar. Apabila Anda ingin menggunakan gambar, Anda dapat saja menguploadnya dari komputer Anda, dari kamera dengan cara memfoto dengan URL yang sudah ada di internet dengan foto Google Drive maupun dengan Google Image Search. Misalnya dengan Google Image Search, maka tinggal Anda klik lalu Anda cari image yang sesuai dengan tema yang Anda inginkan. Misalnya sini saya akan mencari tentang pegunungan. Image, gitu ya. Kemudian Anda bisa mencari file-file yang diperlukan, misalnya untuk pegunungan. Mana yang mau Anda pergunakan. Misalnya saya pilih pegunungan ini, kemudian kita tekan tombol insert. Nah, gambar akan sudah berganti dengan background yang kita pilih tadi. Sekarang tekan down, gitu ya. Nah, tapi untuk sementara saya tidak akan mempergunakan background dulu. Jadi ini saya hapus saja terlebih dahulu dengan cara kembali ke change background. Kemudian saya pilih reset. Nah, ya, baik, itu bagian slide judul kita anggap sebagaimana adanya dulu. Yang kemudian, selain slide judul, saya akan menambahkan slide yang kedua, di mana slide kedua tersebut nanti akan saya beri beberapa elemen yang akan saya isi dengan hal yang berkaitan dengan contoh pembuatan Google Slide. Nantinya murid tetap akan saya beri petunjuk untuk mengganti gambar sesuai hasil yang mereka pekerjakan. Untuk menambahkan sebuah slide baru, ada berbagai macam cara. Yang pertama, Anda bisa mengklik kanan di daerah yang kosong di bawah slide yang sudah ada, lalu Anda pilih New Slide. Ya, New Slide. Atau dengan cara yang kedua, Anda bisa memilih Insert.
lalu tambahkan, geser ke bawah, tambahkan new slide. Tuh. Atau dengan cara yang ketiga, Anda bisa langsung menekan tombol Ctrl dan huruf M. Ya, sudah langsung terbentuk. Oke, itu tadi 3 cara untuk membuat sebuah slide baru. Oke, saya hapus saja dulu slide nomor 3 dan nomor 4 karena saya tidak perlu lagi. Bisa langsung menekan tombol delete atau klik kanan lalu delete. Saat sebuah slide baru sudah ditambahkan, Anda akan melihat sebuah tampilan standar, yaitu yang terdiri dari 2 buah kotak berupa judul dan untuk uraian teks gitu ya. Nah, di sini kita akan merubah sedikit desainnya. Nah, apabila semacam ini, muncul semacam ini, kemudian Anda tarik ke bawah, biasanya dia akan kembali. Tidak mau diperbesar. Kalau semacam ini, yang harus Anda lakukan adalah tekan tanda, saya kurang tahu namanya, di sebelah kirinya ada tulisan resize shape for to fit text. Anda klik saja, lalu pilih do not auto fit. Ya, nah, sekarang sudah bisa kita geser. Oke, template yang saya rencanakan cukup seperti ini. Nah, sekarang tugasnya adalah kita duplikat template ini sehingga menjadi beberapa buah slide. Cara menduplikat adalah Anda bisa pilih slide yang akan kita duplikat, kemudian Anda klik kanan lalu duplikat slide. Oke, ulangi langkah tersebut sampai Anda rasa cukup, karena Google Slide ini model penyimpanannya di dalam cloud, sehingga di sini saya tidak pernah akan khawatir bahwa saya akan kehilangan file. Jadi dia model refresh penyimpanan datanya diatur memang apabila terjadi perubahan maka otomatis menyimpan. Apapun yang kita buat perubahan di dalam slide ini maka akan otomatis tersimpan. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya koneksi internet yang kurang baik. Sekarang ini akan saya tutup. Kita tutup, close, dan kita perhatikan bahwasanya di sini sudah muncul secara otomatis di dalam drive kita pada folder materi Google Slide ada template praktek. Sekarang ini akan saya duplikat karena ini adalah master dan sekarang saya akan membuat materi yang akan saya bagikan kepada siswa. Oke, saya pilih filenya, kemudian saya klik kanan di sini, kemudian saya pilih make a copy. Atau Anda bisa juga dengan cara pilih file yang akan kita duplikat, kemudian Anda tekan tanda titik 3 yang ada di sisi atas ini, kemudian pilih make a copy. Nah, cara ini sama. Lalu hasil dari duplikatnya ini akan kita rename. Nah, cara rename-nya bisa gunakan juga berbagai macam cara, jadi terserah Anda bagaimana yang mudah, tinggal klik kanan, kemudian Anda pilih rename, atau Anda bisa juga mengklik tanda titik 3 di sini, kemudian rename. Ya, apabila kita rename, nanti Anda tinggal langsung mengganti saja judul yang barunya. Pengenalan Google Slide bagian 1. Berikutnya saya buka file tadi, pengenalan Google Slide bagian 1. Pada bagian judul saya sesuaikan, lalu pada bagian subtitle akan saya sesuaikan juga karena di sini saya akan menampilkan beberapa instruksi yang harus murid lakukan dalam penggunaan Google Slide ini. Intinya nanti Anda bisa sesuaikan sendiri dengan menurut keinginan Anda. Sekarang kita beranjak ke slide 2. Pada slide yang kedua, di sini akan saya beri materi paling dasar adalah cara merekam tampilan layar atau cara melakukan screenshot. Kenapa hal ini saya lakukan di awal? Karena nantinya pada Google Slide ini saya ingin murid-murid saya menuliskan langkah-langkah apa saja yang diperlukan dan juga mereka menampilkan tangkapan layar yang sedang mereka kerjakan dan nanti akan dimunculkan di bagian gambar ini. Nah, kalau saya tidak ajarkan cara melakukan screenshot, bagaimana mereka bisa melakukannya? Ini akan saya setting dulu untuk tangkapan layarnya. Untuk screenshot dari sini saya tidak memerlukan bagian gambar ini, saya hapus saja. Kemudian di sini bagian instruksinya saya perluas dulu. Ya, di sini sudah saya tambahkan instruksi pada slide kedua bagaimana cara melakukan tangkapan layar dan juga saya perkuat dengan tampilan keyboard di mana di sini akan menampilkan tombol-tombol yang diperlukan untuk merekam tangkapan layar. Pada slide ketiga di sini akan saya beri judul dan tambahkan slide baru. Sedangkan pada bagian instruksinya nanti akan saya berikan perintah sebagai berikut. Kemudian pada bagian gambar akan saya berikan hasil screenshot berupa hasil Google Slide yang sudah ditambahkan slide baru. Nah,
Ini adalah hasil screenshotnya, di mana di sini akan menampilkan akun kita. Jadi nanti murid juga akan diminta menampilkan screenshot semacam ini, sehingga kita bisa memantau apakah ini yang mengerjakan adalah dia sendiri atau dia hasil kopas dari teman-temannya. Karena di sini jelas akan berbeda untuk akunnya. Di slide keempat di sini saya akan mengajarkan misalnya bagaimana cara mengambil gambar dari internet lalu meletakkannya di dalam Google Slide. Baik, kemudian gambar yang akan dimasukkan di sini adalah gambar yang dari internet, namun sebelum itu perlu saya sesuaikan dulu di sini, di mana saya akan menyediakan satu buah kotak lagi untuk tempat meletakkan link gambarnya. Di sini pada bagian atas saya akan masukkan kembali sebuah text box dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, di sini saya sekarang akan menambahkan sebuah perintah yaitu link sumber. Tersedia banyak gambar di internet, Anda bisa memilih bebas memilih dari mana. Misalnya saya di sini akan membuka sebuah alamat unsplash.com. Unsplash.com ini menyediakan foto yang sangat banyak, bisa Anda pilih sesuai dengan keperluan. Misal saya akan mencari di sini mengenai mengajar secara digital. Saya ketik kemudian saya enter saja. Oke, setelah gambar-gambarnya muncul, maka misalnya saya akan memilih gambar ini untuk saya masukkan. Yang akan kita lakukan adalah kita bisa melihat dulu secara lebih jelasnya, lebih besar gambarnya. Kalau memang kita sudah oke, gambar ini akan dimasukkan, maka silahkan di-download saja secara gratis. Buka kembali Google Slide-nya, kemudian di sini kita pilih Insert, Image, Upload from Computer. Kemudian pada slide download kita pilih tadi adalah Neon Brand, dan brand kita pilih, kemudian kita open. Ya, tinggal disesuaikan saja gambarnya sesuai ukuran yang diinginkan atau menyesuaikan dengan ukuran kotaknya. Di sini kita wajib menekankan kepada siswa bahwa mereka harus wajib fardu ain mencantumkan sumber foto. Nah, hal ini akan mengajarkan kepada mereka tentang etika penggunaan internet berupa menghargai hak cipta karya orang lain. Nah, dari sini, dari hal-hal yang kecil semacam itu, saya harapkan saya sudah menanamkan nilai karakter pelajar Pancasila ke dalam diri para murid. Nah, bagaimana cara mengambil link sumbernya apabila tadi kita dari unsplash.com? Oke, lihat pada bagian bawah ini bisa kita copy. Kita copy itu clipboard, kemudian kita kembali ke Google Slide, kemudian kita paste saja link sumbernya dari sini. Tuh, sudah muncul alamatnya, Neon Brand. Unsplash, Neon Brand adalah nama pembuat fotonya, Unsplash adalah alamat. Yang berikutnya pada slide yang kelima, di sini misalnya saya akan mengajarkan cara memanfaatkan word art. Pada bagian judul ini saya hilangkan saja. Kemudian saya akan menambahkan sebuah word art dengan cara insert, lalu pilih word art. Baik, nah tinggal nanti akan muncul kotak tampilan word art. Kita tinggal ketikkan saja apa yang ingin kita jadikan word art. Misalnya di sini saya tulis saja word art. Kemudian tekan enter untuk menyimpan, shift enter untuk berganti baris. Nah, hasilnya akan sebesar ini. Ini kita sesuaikan saja. Berikutnya, kita bisa menyeting supaya word art ini mendapat tampilan yang lebih menarik. Oke, kemudian pada bagian perintahnya di sini saya minta nanti siswa akan menambahkan hasil kreasi word art-nya pada bagian kotak ini. Pada slide yang ke-6 di sini saya nanti akan mengajarkan mengenai transisi slide. Saya beri judul dulu. Nah, transisi slide ini tidak perlu gambar karena nanti akan langsung berimbas kepada seluruh slide yang ada, sehingga ini saya hapus saja. Kemudian pada bagian kotak ini akan saya samakan ukurannya. Kemudian langkah-langkahnya juga kita meniru dari yang atas tadi, dari slide sebelumnya. Untuk menambahkan transisi slide, Anda bisa langsung pada bagian slide sini, kemudian pilih transition. Nah, nanti akan muncul sebuah kotak baru
kotak menu di sebelah kanan yaitu motion. Sini slide transition, kalau ini non berarti kita tidak memilih apa-apa, tidak ada transisinya. Kemudian kita pilih di sini, kita tinggal cari mana yang sesuai atau mana yang Anda inginkan. Misalnya saya menginginkannya adalah bentuk cube. Kemudian seberapa cepat Anda ingin ini ditampilkan, ya, semakin ke kiri maka akan semakin lama bentuk transisinya, kalau semakin ke kanan maka semakin cepat. Nah, ini saya buat saja kisaran di 1,5. Apabila Anda ingin seluruh tampilan dari PowerPoint menampilkan transisi dalam bentuk cube, bentuk kubus, maka kita bisa apply to all slide. Oke, sekarang kita slide ke-7 dan seterusnya silahkan ditambahkan sesuai keperluan. Di sini saya cukupkan saja terlebih dahulu. Kemudian karena ini sudah otomatis tersimpan, maka ini boleh saya tutup saja. Nah, pada Google Drive sudah ada, di sini adalah pengenalan Google Slide bagian pertama. Yang berikutnya kita akan memasukkan tugas Google Slide ini sebagai tugas Classroom. Baik, setelah Classroom terbuka pada kelas yang kita inginkan, kemudian kita akan memberikan sebuah assignment atau sebuah penugasan kepada siswa. Maka silakan buka pada bagian Classwork, kemudian kita create dan assignment. Ya. Nah, untuk judul nanti silahkan kita sesuaikan saja. Baik, bagian title, bagian judul sudah terisi, bagian instruksinya juga sudah terisi, sehingga nanti di sini kita tinggal melampirkan sebuah video yang berisi materi, dan kemudian yang kedua adalah file Google Slide yang sudah kita buat tadi. Nah, anggap aja kita sudah mengupload video ya. Sekarang kita akan mengupload untuk file presentasi yang tadi sudah kita buat. Kita pilih di sini adalah Google Drive. Oke, pada bagian recent, adalah dokumen yang pernah kita buka sebelumnya. Di sini kita bisa memilih file yang kita buat tadi. Klik saja, kemudian pilih insert. Kemudian kunci supaya tiap siswa akan mendapatkan file yang sama, tapi mereka bisa edit secara masing-masing tanpa mengganggu file master kita adalah pada bagian di sini student can view file. Ini kita rubah, yaitu make a copy for each student. Jadi tiap siswa akan mendapatkan masing-masing filenya, dan itu bisa mereka rubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tentunya sesuai dengan format yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa setting tanggalnya berapa dan seterusnya, topiknya apa, rubrik dan seterusnya. Nah, apabila ini sudah disetting semua, kita tinggal silakan lakukan assign atau kita tugaskan. Di sisi sebelah kanan ini adalah akun guru, dan di sisi sebelah kiri ini adalah akun siswa. Apabila pada akun guru, penugasan Google Slide-nya masih memiliki judul sesuai dengan yang dibuat oleh guru tadi, pengenalan Google Slide bagian 1. Sedangkan dari sisi siswa, di sini munculnya adalah nama. Di depan daripada judul file yang kita buat tadi ada nama muridnya. Nah, murid bisa langsung membuka tugas yang diberikan. Oke. Kemudian apabila tugas sudah dibuka, ada tujuan. Nah, di sini murid dapat langsung mengerjakan tugasnya pada Google Slide yang tadi dikirimkan oleh guru. Itu silakan di slide kedua, kemudian ada berupa petunjuk, kemudian pada slide ketiga menambahkan slide baru. Apabila siswa dikerjakan secara online, karena tadi akan tersimpan secara otomatis, maka siswa cukup langsung melakukan atau mengklik tombol turn in. Apabila siswa mengerjakan secara offline, maka bagian online dihapus dulu, kemudian di add, kemudian mengupload file yang sudah dikerjakan tadi, baru kemudian di turn in. Baik, ini kita anggap siswa sudah selesai mengerjakan, di turn in saja. Oke, kita kembalikan, serahkan. Oke, sekarang kita pada sisi guru. Nah, guru dapat melihat apakah siswa sudah ada yang mengerjakan atau belum dari pilih menu di sisi kiri atas, kemudian lihat to review, atau bisa juga melihat dari grade gitu ya. Kita pilih to review saja. Di sini terlihat sudah ada satu siswa yang melakukan atau sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, ternyata sudah ada satu yang sudah turn in. Nah, filenya itu nanti akan melihat bahwasanya filenya bernama Marwoto, kemudian dengan judul file asli pengenalan Google Slide bagian 1. Kalau ini kita buka, nah, terlihat ya bahwasanya di sini sudah dikerjakan sesuai perintah, di mana ada akun
dari si murid tersebut sudah muncul di sini. Jadi ini adalah hasil kerjaan dia sendiri, bukan dari copy paste. Instruksinya juga sudah terisi. Nah, langkah berikutnya tinggal kita mengecek seluruhnya. Kalau memang sudah oke, kita beri nilai dan kita return. Setelah di akhir materi atau pada materi pertemuan berikutnya di awal, Anda bisa saja memberikan informasi mengenai beberapa add-ons atau Google Slide template yang banyak tersedia di internet. Namun hal itu tidak akan memberikan mereka pemahaman mengenai bagaimana konsep pembuatannya atau cara membuatnya. Kalau saya lebih suka jika saya mengambil template dari web lalu menjelaskan cara membuatnya. Kemudian saya beri mereka tugas untuk mengambil template, salah satu template dari web, dan kemudian mereka mencoba membuatnya, menjelaskan urutan langkah-langkahnya. Hal ini akan lebih tepat kalau pada konsep AKM, yaitu memiliki kompetensi minimum yang bersifat adaptif. Di zaman sekarang saya bisa menggaransi bahwa murid apabila diminta untuk membuat konten digital, mereka akan menjadi sangat kreatif. Mengajari mereka cara pakai Google Slide dan cara pakai Google Slide pun akan memberi mereka skill yang berguna dan akan terpakai sampai kapanpun. Baik, terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda rasa ini bermanfaat dan Anda mempelajari sesuatu dari video ini, silahkan bagikan ke teman-teman Anda, tekan tombol like untuk menunjukkan dukungan Anda, serta subscribe ke channel saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.